Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Syahril Setiawan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 24 dengan NPM 24031024415. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang dimana dengan berjudul Peran Mikroorganisme dan Pemurnian dalam Produksi Biogas Berbasis Finase. Baik, sebelum ke tahapan selanjutnya, produksi biogas merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang berkelanjutan, terutama dengan memanfaatkan limbah organik seperti vinase, yaitu limbah cair dari industri bioetanol berbasis tebu. Proses konversi ini terjadi secara bertahap melalui fermentasi anaerobik yang terdiri dari 4 tahapan, yakni ada hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam mengubah senyawa organik kompleks menjadi metana dan karbon dioksida sebagai komponen utama biogas. Tadi sempat disinggung adanya hidrolin atau enggak di sini hidrolisis, yang dimana hidrolin atau hidrolisis adalah tahap awal dari proses fermentasi anaerobik biogas yang berfungsi sebagai menguraikan senyawa organik kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa yang sederhana. Nah, proses ini dilakukan oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim seperti amilase, protase, dan lipase. Jadi si hidrolin ini tuh merupakan tahapan awal sebelum ke tahapan fermentasi atau enggak ke tahapan yang ada di fermentasi di akhir gitu. Jadi hidrolin ini merupakan tahapan awalnya. Nah, sebelum kita ke eh, fermentasi, di sini saya akan menjelaskan proses produksi biogas berbasis vinase dengan secara keseluruhan. Yang dimana pertama ada pemilahan dan persiapan substrat. Nah, pada pemilahan dan persiapan substrat ini, substrat itu mempunyai karakteristik gitu untuk ke pengolahan selanjutnya, yaitu karakteristik yang dimana substrat harus kaya bahan organik, sudah disesuaikan pH-nya, tidak mengandung senyawa toksik, penghambat, memiliki karakteristik fisik yang sesuai dengan cis reaktor anaerobiknya. Nah, sesudah memenuhi karakteristik tersebut, kita lanjut ke proses fermentasi anaerob. Nah, pada proses fermentasi anaerob ini ada 4 tahapan yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada hidrolisis, asigonesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Nah, dilanjutkan dengan pemilihan jenis reaktor. Nah, pemilihan jenis reaktor ini biasanya yang sering digunakan atau suka dipakai itu ada dua, yaitu ada CSTR, Continuous Street Tank Reactor, dan UASB, yaitu Avol Anaerobic Sludge Blanket. Nah, setelah sudah pemilihan jenis reaktor, ke tahapan selanjutnya yaitu pemurnian biogas. Yang dimana pada pemurnian biogas ini ada 3 tahapan, yaitu ada dehumidifikasi yang merupakan proses menghilangkan uap air dari biogas untuk mencegah korosi dan eh, pengembunan. Nah, dilanjut dengan desulfurisasi, yaitu eh, proses yaitu menghilangkan gas H2S yang bersifat beracun dan korosif gitu agar biogas aman digunakan gitu. Setelah kita menghilangkan uap air, kita lanjut ke penghilangan gas berbahaya gitu. Nah, dilanjut dengan penghilangan CO2-nya, yaitu di mana mengurangi kadar karbon dioksida untuk meningkatkan kemurnian metana dan nilai energi biogas. Setelah dilakukannya pemurnian secara bertahap, kita mulai bisa memanfaatkan biogas tersebut gitu sebagai eh, keseharian kita. Nah, baik. Pada proses fermentasi anaerobik itu ada 4 tahapan yang sudah disebutkan, yaitu, nah, proses fermentasi anaerobik merupakan proses biologis di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik tanpa kehadiran oksigen yang menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dikenal sebagai biogas. Nah, proses ini berlangsung dalam reaktor tertutup dan terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada tahapan hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Nah, pada hidrolisis sendiri tadi kan sudah dijelaskan di mana hidrolisis ini merupakan tahapan awal dalam
proses fermentasi anaerobik ini gitu. Yang dimana pada hidrolisis ini eh, prosesnya itu memecahkan senyawa organik kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana gitu. Seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Dilanjut dengan asidogenesis. Nah, pada proses asidogenesis ini senyawa-senyawa yang sudah disederhanakan tadi akan difermentasi menjadi asam lemak volatil, etanol, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, setelah difermentasi dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu tahapan asetogenesis. Nah, pada tahapan asetogenesis ini produk yang dari asidogenesis seperti F, VFA dan etanol ini diubah menjadi asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Yang dimana asetat ini kemudian menjadi substrat utama gitu bagi si mikroorganisme nanti di tahap air. Nah, pada tahap akhir yaitu metanogenesis, di mana mikroorganisme ini disebut metagen atau enggak mengubah si asetat dan gas hidrogen ini menjadi metana dan karbon dioksida gitu. Jadi pembentuk biogas yang dapat dimanfaatkan gitu. Jadi setelah kita memasuki proses metanogenesis sebenarnya bisa langsung dimanfaatkan, tetapi harus dilakukan pemurnian dulu gitu agar tidak adanya racun atau enggak ada segala macam. Nah, lanjut di sini substrat dan mikroorganisme apa sih yang kita pakai tadi tuh? Nah, pada substrat ini kita memakai substrat vinase, yang dimana substrat vinase merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses distilasi bioetanol berbasis tebu. Nah, vinase ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi seperti sisa gula, protein, dan asam organik, serta nilai BOD dan COD-nya yang besar sehingga sangat potensial sebagai bahan baku fermentasi. Namun kita harus tahu vinase ini merupakan bersifat asam gitu yang dimana pH-nya itu sekitar 3,5 sampai 5,0. Nah, yang dimana perlunya ada penyesuaian gitu terhadap si substrat ini. Seperti tadi dijelasin ada proses penyesuaian gitu, proses penyesuaian proses penyesuaian pH gitu sebelum ke proses berikutnya yang dimana itu tuh berfungsi untuk mengoptimalkan kondisi gitu mikroorganisme si anaerobnya. Nah, dilanjut dengan mikroorganismenya yang dimana pada mikroorganisme ini kita ada memakai empat, yaitu ada bakteri hidrolitik, ada bakteri asidogenik, bakteri asetogenik, dan terakhir mikroorganisme metanogenik. Nah, pada proses ini mereka mempunyai perannya masing-masing. Seperti pada bakteri hidrolitik ini, dia berperan di tahapan awal, berarti di tahapan hidrolisis, karena berfungsi untuk memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, dilanjut dengan bakteri si asidogenik. Ya, asidogenik ini mengubah menjadi asam lemak menjadi volatil, etanol, dan lain-lain. Nah, pada bakteri ini berarti dia berperan di proses kedua. Nah, lanjut bakteri asetogenik ini tuh menjadi mengubah gitu menjadi asetat dan gas gitu. Nah, yang dimana pada menjadi asetat dan gas ini tuh berada pada tahap ketiga. Dan yang terakhir yaitu mikroorganisme metanogenik yang dimana dia sudah menghasilkan metana atau enggak menghasilkan metana dan menghasilkan metana CH4 dari si asetat dan H2-nya. Dilanjut dengan setelah adanya produksi pasti adanya pemanfaatan, di mana hasil produk itu apa sih? Ya pastinya kalau hasil produknya itu biogas, yaitu campuran gas metana dan karbon dioksida yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan, baik eh, sebagai pengganti LPG gitu untuk memasak. Nah, tidak hanya itu, dia juga menghasilkan digestate, yaitu residu residu padat atau cair gitu yang sisa fermentasi yang masih kaya akan unsur hara gitu. Digestate ini juga digunakan sebagai dapat dimanfaatkan gitu sebagai pupuk organik atau bahan pembenah tanah sehingga mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, dari presentasi atau enggak dari PowerPoint yang sudah saya buat, itu bisa disimpulkan bahwasannya produk biogas dari Vinase ini merupakan cara efektif itu untuk mengelola limbah cair sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Yang dimana melalui proses fermentasi anaerobik ini dengan bantuan mikroorganismenya yang sudah tadi disebutkan, Vinase dikonversi menjadi biogas yang mengandung metana. Setelah dimurnikan, biogas baru bisa dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan baik sebagai bahan bakar. Nah,
Sementara ada sisanya juga, itu sisanya kan berbentuk padatan, di mana proses ini juga bisa digunakan sebagai pupuk organik atau biasanya sisanya itu dinamakan digestate. Nah, yang dimana kalau misalnya pada digestate ini kan berguna gitu untuk sebagai pupuk, terus kayak sebagai tanahnya juga atau lingkungan-lingkungan pertanian gitu kan. Nah, yang dimana proses ini juga mendukung segitu efisiensi, energi dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dan di sini juga ada referensinya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.